tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, terima kasih sudah cukup. Jangan banyak-banyak ya. Oke, hari ini kita ada beberapa teman-teman yang baru, ada yang masih muda-muda juga, seumuran gua lah. Ini ada teman-teman dari mana? Kalian dari mana? Tadi? Ya betul. Hai, dari SMA ya? SMA tuh? Wih, seumuran beda sama gue 1 tahun lah. Tepuk tangan buat mereka dong. Ini ada anak-anaknya Aldrin ini. Aldrin adalah bapak gurunya ya. Bapak guru yang masih muda. Kalian betah sama Aldrin ya? Puji Tuhan. Oke, ada beberapa teman-teman semua. Coba tolong lambai-lambai yang ada di depan ini nih. Nah, ya, yang baru. Iya, ini teman-teman geng semua nih. Welcome ya buat mereka ya. Juga ada 2 orang di sebelah sisi kiri gue, berarti sebelah kanan ya. Gue udah kenalan sama mereka, ada Toshi dan juga Ayu ya. Bener. Tepuk tangan buat mereka juga dong. Welcome to the club. Tapi hari ini gue akan share cuman sedikit aja. Karena kayak biasa kita akan group on teman-teman. Gue boleh undang biar gue gak sendirian. Gue ajak masih jomblo, talented, jago main musik. Dan dia masih menantikan seseorang yang terbaik, dia masih terus mendoakan. Tim, boleh tolong bantu gue, tim? Ya, tepuk tangan buat tim ini dong. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat dia. Oke, ya cukup. Jangan panjang-panjang, biar gak sombong lagi ya. Karena kalau tepuk tangannya terlalu panjang, dia langsung sombong gitu. Mainkan seromantis mungkin yang lo bisa, bro. Kebetulan hati masih kosong toh. Ada Yesus toh di situ toh. Nah, gak ada yang lebih romantis daripada Tuhan Yesus. Gue cuma butuh waktu sekitar 10 menit or 11 menit. Habis itu gue mau berdoa sama teman-teman. Habis itu nanti kita akan share bareng-bareng. Dan ngomong tentang Gospel Center, kita ngomongin tentang kabar baik yang ada buat kita semua. Yaitu ketika Kristus, ada Tuhan yang turun ke dunia, Yesus sendiri namanya. Dia turun ke dunia, mati buat kita di kayu salib. Itulah kabar baik yang mau kita sebarkan buat banyak orang. Kalau lo tahu nasi goreng yang enak, lo akan sebarkan kepada teman-teman lo. Suatu hari Aldrin bilang, "Kak, lo harus makan Korean barbecue enak." Wah, di mana? Senoparty. Oh siap. Diajak ke dia ke Senoparty, kita makan tuh. Dan bener, enak. Habis itu, "Kak, di Bekasi lo harus cobain ini Kak, enak." Dia selalu kasih promosi yang makanan-makanan enak. Karena dia tahu dia sudah mengecap makanan itu dan enak. Waktu kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, waktu kita sudah mengecap kasih Tuhan dalam hidup kita, kita gak akan bisa tinggal diam untuk kita kasih tahu, promosiin sama orang lain. Inilah kabar baik itu. Dan apa yang kita lakukan selalu berpusat pada Injil, selalu berpusat pada Kristus. So di Oktober series ini kalau teman-teman ketelatan, kalau teman-teman baru datang, teman-teman bisa lihat di YouTube kita di KC. Minggu ini kita diajar sama Christopher Tapiheru, sama Pastor Andi Setiawan, sama istri Q yang paling cantik di dunia. Terima kasih, namanya Cynthia Rosari. Dan juga sama yang lain ya, kita bersyukur sekali untuk bisa belajar dari mereka semua. Apa yang kita pelajari sih nextnya? Ini adalah tema-tema yang kita pelajari. Week pertama kita belajar tentang grace and truth. Kalau kasih karunia Tuhan bukan hanya ngomong tentang grace saja, tapi ada truthnya di situ. Bukan tentang cinta saja, waktu kita mencintai ada penghormatan. Penghormatan yang akan membuat kita takut akan Tuhan. Grace akan membuat kita mencintai Tuhan. Dan minggu kedua, cinta ngomong tentang berhala. Bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Jadi hanya Yesus justru satu-satunya, bilang Yesus satu-satunya. Bukan orang yang suka ghosting kamu, ya. Bukan PDKT-an kamu. Bahkan juga termasuk istriku, sorry, kamu bukan nomor 1 di hidupku, tapi hanya Yesus. Sedap. Dia juga, iya, gue juga, kenapa lo? Oh iya bener. Makasih ya istriku. Yang ketiga kita belajar tentang pride, tentang kesombongan. Kalau sombong itu sesuatu hal yang ternyata bisa mengganggu hidup kita juga. Minder juga salah satunya termasuk sombong. Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain ya. Nanti lengkapnya teman-teman bisa lihat di YouTube kita di KEC_ID. Dan yang keempat, Kristo bilang Gospel Center versus Self-Center. Semua yang berpusat pada Kristus sama berpusat pada diri sendiri. Semua tentang Yesus atau semua tentang diri sendiri. Semua ini, pelajaran ini teman-teman bisa lihat
di YouTube kita. Nah, kalau ngomongin tentang cinta, tentang kasih, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Di sini siapa yang gak mau dikasihi? Siapa yang mau dibenci? Coba tolong angkat tangannya. Gue gak mau dikasihi, Kak. Gue pengen dibenci. Menurut gue, kalau yang namanya dikasihi, itu lemah. Oh sedap. Gue harus dibenci. Gak ada. Semua pasti pengen dikasihi. Setuju ya? Semua pasti pengen diperhatiin, disayang sama orang. Nah, gue akan kasih tahu selama beberapa menit ke depan, cuma 7 menit lagi, tentang cinta yang benar-benar tulus. Biasanya cinta yang benar-benar tulus datang dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi orang tersebut. Nah, ada kesaksian teman-teman, sebuah keluarga yang luar biasa. Ini namanya Tim Hoyt, sama-sama bilang Tim Hoyt. Iya, ada Rick dan juga Dick. Dick itu bapaknya, Rick itu anaknya. Anaknya ini dia lumpuh, difabel. Jadi dia cuma bisa gerakin tangannya. Dan dia ke dokter dan akhirnya mereka menemukan cara untuk anak ini berkomunikasi lewat sebuah komputer. Jadi dia bisa berkomunikasi lewat komputer gitu. Saat jalanin. Dan waktu dites ternyata anak ini jenius. Suatu saat anak ini dia ngeliat tetangganya bikin charity. Untuk anak yatim piatu. Dia ngeliat nih, wah charity ini. Dan hatinya tergerak untuk ikut. Karena charity. Pas dilihat charity-nya ngapain, charity-nya ternyata lari 10K. Jangan dulu, nanti sabar biar ikutan ya. Kadang memang Roh Kudus lebih cepat ya dari sebelumnya. Ya. Dia ikut lari 10K, 10 kilo. Dia bilang sama bapaknya, Father, just one against run and the marathon in 10K. Terima kasih, thank you. Yang penting depan dan belakangnya jelas. Tengah-tengah gak jelas mah gak apa-apa. Father dan 10K-nya jelas. Ya, terima kasih. Ya. Akhirnya bapaknya, dia bukan ngomong sih pakai komputer gitu. Akhirnya bapaknya, oke deh. Bapaknya udah tua teman-teman. Tapi demi anaknya, demi love, demi cinta. Dia ikut. Dia latihan dulu lari. Latihannya gak sendiri nih, dia bawa anaknya. Latihan lari. Dan akhirnya mereka ikut charity itu 10 kilo. Berhasil lah 10 kilo itu. Happy, charity, anak yatim piatu dapat. Dia juga happy, bapaknya juga senang. Kenapa? Karena dia bisa nyenengin anaknya. Lalu tiba-tiba anaknya terus search komputer, ketagihan dia. Oh Tuhan Yesus tolong. Dia ketagihan, dia ikut half marathon. Oh Tuhan, half marathon berapa Ezi? 21, dia emang suka lari ya. Makanya kalau ada yang deketin dia lari. Ya. Saya juga mau kasih tahu kalau dia juga masih single ya, available ya. Pinter dan wah luar biasa lah pokoknya. Yang jomblo boleh berdiri. Biar saya promosikan ini di sini mumpung kapan lagi. Oh Tuhan, dipromosin di gereja. Ini lainnya udah plus loh. Bukan dipromosin di klub tapi di gereja ya. Yang jomblo katakan wuh. Banyak juga ya. Oke, akhirnya dia ikut half marathon. Bapaknya latihan lagi. Wah, lari. Berhasil, selesai ikut half marathon. Ketagihan lagi, dia ikut full marathon 42 kilo. Dia lari, bapaknya latihan lagi, lari. Akhirnya berhasil, mereka ikut marathon. Bapaknya diwawancara, gimana setelah ikut marathon? Bapaknya bilang, ternyata saya baru menyadari kalau saya udah tua ya. Gitu, dia bilang. Capek loh ternyata. Tapi kenapa kamu lakuin ini ya? Buat anak saya. Terus dia bilang, ente kadang-kadang. Iya. Terus apaan tuh? Aduh. Pas dia ditanya gimana? Ya gue ya. Gue ikut lari ini ya. Jangan lupa ya, join live gue ya. Biar lo tahu gimana caranya gue bisa latihan lari ya. Oke? Aduh, ampun. Ya. Hah, YouTube? Apaan tuh? Brother. Kalau mau join langsung aja brother, kamu space brother.
Di sini disokin anaknya asik-asik brother. Iya. Aduh. Gue nih lagi pengen sedih maksudnya. Lagi gak mau ketawa-ketawa nih. Lah dia ikut maraton akhirnya selesai. Gak puas di situ guys. Dan akhirnya dia lihat ada iklan namanya triathlon. Teman-teman tahu triathlon? Gila itu sih. Pernah ikut triathlon? Kenapa? Takut ya? Sih ya bener. Triathlon itu waduh sadis. Itu namanya Iron Man dan ini udah terkenal di mana-mana. Dunia ini setiap tahun ngadain Iron Man gitu. Dan anaknya ini lihat. Bapaknya udah lihat dari jauh. Ente kadang-kadang triathlon ya lo jangan please jangan ngajak, jangan minta. Nggak taunya anaknya, Bapak yo. Misalnya dia kan minta itu. Terus akhirnya ya udahlah. Akhirnya bapaknya latihan ikut triathlon demi anaknya. Karena apa? Karena dia cinta banget sama anaknya. Apapun dia lakukan buat anaknya. Si bapaknya lihat senyumnya tuh. Anaknya juga senyum. Apa sih yang dilakukan di triathlon? Demi anaknya, demi cinta anaknya, demi anaknya happy, demi anaknya senang, demi anaknya mengalami pengalaman yang indah, pengalaman yang gak bisa dia lupakan, pengalaman yang kalau dia sendiri dia gak akan pernah bisa ngalamin hal itu. Demi itu semua bapaknya lakukan untuk anaknya. Yang pertama, dia harus berenang 3,86 K. Yang lain berenangnya sendiri tuh kalau teman-teman lihat. Tapi dia berenangnya harus ngajak. Anaknya ditarik pakai perahu karet. 3 kilo guys. Halo, shalom aleihim. Keringetan juga gak kelihatan di situ air. Tapi dia tarik. Gak pakai gigi ya. Tarik. Di bawah terus 3 kilo. Berenangnya. Ini bukan di kolam renang. Di laut. Dan bukan sampai itu aja, demi anaknya setelah berenang, apa yang dia lakukan? Dia bersepeda 180,25 kilometer. Ini ceritanya teman-teman nanti bisa cek di YouTube. Di Google. Google YouTube adalah. 180 kilo teman-teman tahu dari mana? Jakarta, Lembang. Naik sepeda. Kemarin dia habis dari Bandung ya. Makan soto doang pulang. Curang dia naik mobil. Naik sepeda dong. Naik sepeda 180 kilo. Gak sendiri, dorong anaknya. Kenapa dia mau? Karena dia cinta sama anaknya. This is for you my son. Gue gak tahu mungkin 180 kilo itu terasa deket karena dia happy sama anaknya. Anaknya mah diem aja teman-teman. Diem aja dia. Selesai dari 180 itu gak selesai. Triathlon itu 3 kali, terakhir adalah maraton. 42,20 kilo. Semua dia jalanin. Kalau kita lihat gila banget ya. Gila. Sadis ini cerita. Kisah mereka menjadi inspirasi buat banyak orang. Banyak orang tua yang punya anak-anak difabel. Akhirnya pada terinspirasi sama kisah mereka. Mereka ajak olahraga anak-anak yang difabel. Teman-teman bisa lihat di Google ini. 42,20 kilo. Demi anaknya. Dia rela korbankan waktunya, tenaganya, rasa capeknya, dan lain sebagainya. Cuman demi anaknya. Karena dia cinta segitunya. Buat kita ngelakuin yang tadi itu berat banget. Kalau tiba-tiba habis pulang kebaktian, tiba-tiba Oci aja, Kak, gue mau ikut maraton. Tapi lo dorong gue, lo yang lari sama sepeda. Ya gue gak mau. Ya gue sayang sama dia tuh gak segitunya. Iya, sama-sama. Iya. Gak kayak gitu. Gua pun juga kalau, Alvin coba tolong anterin gua ya. Lo bawa beca, anterin gua dari sini Bekasi, Bintaro, Bogor, please. Gak mau dia, meskipun gua mentornya. Karena dia gak sesayang itu juga. Itu biasa aja. Tapi ini cinta yang tulus, yang dikasih. Nangkep ya, di sini ya. Cinta yang gak pernah ada kata pamrih di situ. Cinta yang gak pernah ada kata kalau lo gini, gua kasih ini. Transaksional di situ. Yang penting give. Beri, kasih. Nah kasih itu yang kita akan kabarkan
mungkin ke generasi yang saat ini mungkin lagi kehilangan tentang penerimaan. Kehilangan tentang kasih itu sendiri. Kasih dari Yesus. Ini orangnya. Nextnya. Wih. Dia. As a father for you and me. Yesus. Inilah kabar baik itu sendiri. Kalau kita mencatat dia adalah Tuhan kita. Kita bisa panggil dia Bapa kita. Sahabat kita. Dan sama seperti Bapak yang tadi, Tim Hoyt, Dick Hoyt. Segala sesuatu dia lakukan untuk anaknya. Untuk menyenangkan anaknya. Supaya anaknya happy. Supaya anaknya mengalami hal-hal yang bahagia. Segala sesuatu Tuhan Yesus lakukan. Untuk lo dan gue. Dan untuk dapetin kita apa yang dia lakukan. Nextnya. Dia harus lewatin ini. Dipukul. No, belum. Dipukul. Diludahin. Ditelanjangin. Dihina. Buat lo semua. Dia Tuhan. Sadari posisi bahwa dia Tuhan. Tapi Alkitab bilang apa? Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Minggu lalu kita belajar pride. Berapa banyak kita terus mempertahankan ini gue. Kalau lo jahat sama gue bisa lebih jahat sama lo. Ini pride gue. Jangan sentuh gue, jangan colek gue. Berani lo colek gue, selesai lo. Tapi dia enggak, dia Tuhan. Dia rendahkan dirinya, dipukulin untuk dapetin kamu. Diludahin untuk bisa bersama dengan kamu. Ditelanjangin, teman-teman pernah ditelanjangin? Dia ditelanjangin sama ciptaannya sendiri. Dia dihina, dipukulin for you and for me. Ini yang harus dia lewatin untuk memberikan keselamatan buat kita. Ini yang harus dia lewatin. Dan bukan hanya itu aja. Selain dia harus melewati dipukuli, diludahi, ditelanjangin. Ini juga dia harus lewatin nextnya. Kasih mahkota duri. For you. 180 kilo gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan kita rela. Kepalanya dikasih mahkota sebagai penghinaan. Ini raja. Ya udahlah pakai mahkota duri aja lah. Diketawain, sedangkan dia nangis. Dia sedih. Lo harus tahu harga yang Tuhan bayar untuk dapetin kita, bos. Banyak orang ada lagu yang bilang I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Tapi waktu kita ngeliat ini, kita lihat harganya gak semurah itu. Pastor Kristo bilang, lo harus tahu harganya. You have to know the price, how much it costs to get you to be with him. Mahkota duri dia dikasih. Tapi dia jalanin untuk teman-teman semua. Mahkota duri. Nextnya, gak sampai situ. Kalau yang tadi triathlon, ini tambah lagi. Dicambuk. Dicambuk itu gitu posisinya. Tangannya diikat, dia gak bisa ngelindungin, dia gak bisa gini. Dia cuma bisa pasrah dan terus dicambuk belakangnya. Kemarin waktu gue siapin ayat ini, waktu gue siapin materi ini, gue sampai gak kuat untuk ngeklik. Gue gak kuat untuk kasih enter, gak kuat untuk gedein. Karena gue lihat, siapalah aku ini kan? Sampai Tuhan segitunya memperlakukan aku. Secinta itu ya Tuhan sama aku.
Itu yang membuat gue gak kuat. Dan dia lakukan itu untuk teman-teman semua. For me and for you. Untuk mendapatkan. Next. Gak sampai situ aja. Tangan dan kakinya dipaku. Tadi kita lihat, wah 3 kilo berenang, gila parah banget. Sayang banget berarti. Oh gak sampai situ, 108 kilo sepeda, aduh keren banget. Gak sampai situ, oh lari 42 kilo, aduh cintanya gede banget. Tapi ternyata ada kasih yang sejati. Dipaku. Tangan dan kakinya dipaku. Dan pada akhirnya, nextnya, dia mati di kayu salib. Dan dia bilang, selesai ya, udah ya. Karena iblis berusaha masuk neraka loh, selesai loh. Lu orang berdosa. Terus gimana caranya supaya mereka gak masuk neraka nih? Ya harus ada yang ganti, kemarin Ko Andi bilang gitu. Harus ada yang ganti, biar gue lakuin. Tapi kalau mau ini harus disalib, biar gue lakuin. Harus gini, biar saya. Dan akhirnya selesai semua di atas kayu salib, it is finished. Tahu gak apa yang buat dia setia bahkan sampai di kayu salib? Kalian semua. Waktu dicambuk, nama kalian ada di situ. Waktu diludahin, this is for you. Waktu dia dikasih mahkota duri, that is for you. Itu yang membuat dia terus jalan karena cintanya gak berubah sama kita, gak pernah. Dan buat gue Tuhan Yesus, dia tidak menggunakan potensi secara maksimal waktu dia hidup. Dia punya potensi untuk turun dari salib itu karena dia Tuhan. Dia mampu lakuin itu. Dia bisa pakunya jadi lembek, bisa. Setiap orang mau cambuk dia, akhirnya pingsan kalian. Pingsan bisa, dia Tuhan. Tapi dia gak lakuin itu. Dia merendahkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan kamu dan aku. Itu cintanya Tuhan. It is finished. Selesai. Ada satu lagu yang membuat gue, sebentar kita berdoa, satu lagu yang membuat gue terenyuh. Gue ajak istri gue untuk naik ke atas panggung. Dia lakukan itu semua untuk teman-teman semua dan gue. Itulah kabar baik. Coba lo lihat kiri kanan dan lo bilang, gila Tuhan sayang banget sama lo. God loves you so much. God loves you so much. Dan lagu ini berkata begini teman-teman. Ini yang membuat gue tahu bahwa ini yang membuat dia kuat untuk terus berjalan buat kita semua. Kasih Tuhan Yesus. Dan teman-teman merenung, biar waktu teman-teman dengar lagu ini, teman-teman merenung. Apakah kamu mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihimu? Apa responmu ketika kamu menerima cinta Tuhan yang begitu besar? Dia lewatin itu semua.